Hai, apa kabar? Boleh, yang misalnya nggak berhalangan boleh on cam ya. Kalau berhalangan nggak apa-apa sih, off cam juga nggak apa-apa. Halo semua, apa kabar? Boleh ketik satu yang udah siap belajar hari ini. Yeay, ini aku share screen ya. Wait, mana nih? Bentar. Ketahuan ya. Nah, udah kelihatan belum? Ih, kok nggak? Ya. Nah. Halo teman-teman semua. Sebelumnya maaf kalau telat mulainya. Kenalin, nama aku Ara. Sekarang aku kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Sosiologi semester 2. Teman-teman, apa kabar nih? Boleh kasih tahu kabarnya, nggak di chat aja juga nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Ini benar udah ada kan ya share screen-nya? Boleh tolong komen nggak? Oke, oke, oke. Ini aku jadi hari ini kita bakal belajar tentang sosialisasi dan kepribadian. Sebelumnya teman-teman, tadi aku udah kenalin diri. Teman-teman tahu nggak sih sosialisasi itu apa? Boleh komen. Ini aku langsung mulai aja deh. Jadi sosialisasi itu apa sih nih? Kalau menurut Peter L. Berger, dia ini salah satu tokoh sosiologi. Sosialisasi ini kayak proses seorang anak dalam belajar menjadi anggota keluarga yang bakal berpartisipasi dalam masyarakat.
Nah, biasanya sosialisasi ini merupakan pengalaman manusia yang udah mereka lalui dalam belajar keseluruhan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia, biasanya dalam keluarga, pendidikan, agama, dan lain-lain. Bisa dibilang ini, jadi sebagai manusia ini, kita ini butuh sebuah pengalaman sosial, biar kita tuh bisa biar kita tuh bisa hidup di masyarakat. Terus apa sih yang dipelajarin dari sosialisasi ini? Nah, menurut Berger dan beberapa peneliti lain, sosialisasi ini itu ngajarin peran-peran yang bakal dipakai di masyarakat. Makanya teori sosialisasi ini bisa dibilang juga sebagai teori peran. Nah, terus apa aja sih fungsi sosialisasi itu? Nah, fungsi sosialisasi itu ada 3. Yang pertama, sosialisasi ini bisa ngebentuk perilaku individu sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Terus yang kedua, sosialisasi juga bisa menjaga keteraturan dalam masyarakat, biar masyarakatnya tuh nggak bertabrakan gitu loh. Terus yang ketiga, sosialisasi juga bisa menjaga integrasi masyarakat, biar masyarakatnya nggak hancur. Terus apa aja sih tahapan dari sosialisasi ini? Nah, tahapan dari sosialisasi ini tuh ada 4, ada 4 ya, ada 4 hari ini. Yang pertama ada tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap persiapan tuh apa sih? Tahap persiapan ini tahap di mana anak itu biasanya memahami tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka ini biasanya udah mulai niru tindakan orang lain, tapi itu belum sempurna. Misalnya nih kayak ibu ngajarin anaknya buat manggil ibu gitu. Terus anaknya ini pelan-pelan ngikutin manggil ibu. Nah, itu namanya preparatory stage. Nah, tahap yang kedua ini ada tahap meniru atau play stage. Nah, di sini ini anak kecil udah mulai ngambil peran yang ada di sekitarnya. Kayak mereka tuh udah mulai niru perilaku, sorry. Oh, maaf, bentar ya. Bentar, aku ulang. Oke. Maaf ya semua. Bentar. Ini udah keganti belum slide-nya? Gue tolong on mic aja nggak kalau misalnya ada kendala, soalnya aku nggak bisa lihat chat-nya. Oke, makasih ya. Ini udah slide yang pengertian sosialisasi kan ya? Iya, udah ganti, Kak. Oke, makasih. Ini aku jelasin ulang dari awal ya, maaf semua. Nah, jadi pertama, kayak yang aku jelasin tadi, apa sih sosialisasi itu? Sosialisasi ini menurut Peter L. Berger, salah satu tokoh sosiologi, ini kayak proses seseorang dalam menjadi sebagai anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, sosialisasi ini biasanya dibilang sebagai pengalaman manusia yang udah mereka laluin dalam belajar keseluruhan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia, biasanya dalam keluarga, pendidikan, agama, dan lain-lain. Nah, sebagai manusia itu, kita butuh pengalaman sosial buat mempelajari budaya dan bertahan hidup. Terus apa aja sih yang dipelajarin dari proses sosialisasi ini? Nah, menurut Berger dan beberapa peneliti lain, yang biasanya dipelajarin dalam proses sosialisasi itu adalah peran-peran. Makanya teori sosialisasi itu biasanya dibilang sebagai teori peran.
Kalau misal aku kecepatan, interupsi aja ya, soalnya aku kadang suka kecepatan ngomongnya. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi sosialisasi itu? Yang pertama, fungsinya itu untuk membentuk pola perilaku individu sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Yang kedua, untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk menjaga integrasi dalam masyarakat. Nah, tahapan sosialisasi itu ada 4 menurut George Smith. Yang pertama itu ada tahap persiapan atau preparatory stage. Apa sih preparatory stage itu? Nih, di tahap ini tuh biasanya anak udah mulai memahami tentang diri mereka sendiri. Mereka ini udah mulai niru perilaku orang lain, tapi belum sempurna. Contohnya tuh kayak ibu ngajarin anaknya buat manggil dia ibu gitu, terus anaknya tuh mulai pelan-pelan ngikutin manggil ibu, itu namanya preparatory stage. Terus yang kedua ada tahap meniru atau play stage. Play stage itu di sini anak ini udah mulai ngambil peran yang ada di sekitarnya. Nah, mereka itu udah mulai niru perilaku orang-orang dewasa. Terus di tahap ini anak ini belum sepenuhnya paham sama peran yang mereka laluin. Jadi kayak contohnya si anak ini ngelihat ayahnya sebagai dokter, terus dia tuh main dokter-dokteran sama temennya. Cuma dia belum tahu nih dokter ini sebenarnya apa sih. Dia cuma kayak ya udah niru aja gitu. Tapi dia udah mulai tahu gitu, udah mulai paham, udah mulai ngelakuin tentang peran itu. Terus yang ketiga nanti PPT-nya bakal dikasih kok, tenang aja. Nah, terus yang ketiga ada tahap siap bertindak atau game stage. Game stage ini apa sih game stage ini? Kalau di sini anak ini udah mulai tahu peran apa yang dijalanin. Terus kayak dia udah mulai tahu di keluarga itu dia jadi apa, peran di keluarga jadi apa, di masyarakat jadi apa. Terus anak juga udah mulai tahu peraturan-peraturan dan norma yang berlaku. Contohnya kayak misal nih di pertandingan sepak bola, di pertandingan itu kan ada kiper, striker dan lain. Nah, dia itu udah mulai tahu nih kiper tugasnya ngapain, terus striker tugasnya ngapain gitu. Yang terakhir ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalized others. Nah, di tahap ini anak itu udah mulai mencapai proses dewasa. Terus mereka ini dianggap bisa buat ngejalanin peran-peran yang ada di masyarakat. Nah, otomatis mereka juga harus menerima norma yang berlaku. Terus kayak di sini tuh orang udah bisa berinteraksi sama orang lain, terus sudah paham apa peran-peran yang mereka jalanin. Contohnya kayak anak udah tahu peran apa yang dijalanin orang tua, terus dia sebagai murid tuh udah paham apa yang dia jalanin, sebagai guru udah paham apa yang dijalanin guru gitu. Nah, next ada sebelumnya aku mau ngasih tahu proses sosialisasi ini biasanya dimulai dari lingkungan yang kecil kayak keluarga. Terus biasanya seseorang kayak orang-orang penting dalam tahap sosialisasi ini disebutnya significant others. Terus di sini ada bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi yang dibagi-bagi lagi. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ini ada dua, ada sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Nah, sosialisasi primer itu sosialisasi pertama yang mereka jalanin dari kecil. Terus contohnya tuh kayak keluarga. Nah, mereka ini kayak intinya kayak pokoknya yang pertama kali kalian dapetin tuh sosialisasi primer. Terus biasanya di sini tuh mereka kayak dapetin belajar hal-hal baru pertama kali dari sosialisasi primer. Terus yang kedua ada sosialisasi sekunder. Nah, kalau di sini
ini tuh kayak proses lanjutan dari sosialisasi primer. Dia tuh kayak ngenalin individu yang udah disosialisasiin, terus ke sektor baru, yaitu masyarakat. Jadi proses sosialisasi ini biasanya dijalanin sama individu yang dalam lingkungan yang lebih luas gitu, kayak di luar keluarga. Nah, terus di sini itu terus di sini contoh dari sosialisasi sekunder itu adalah peer group. Peer group itu kan kayak teman segeng kita gitu kan. Itu namanya sosialisasi sekunder. Nah, habis itu ada berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya itu ada sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Nah, kalau sosialisasi formal, dia itu sosialisasi yang berlangsung lewat lembaga-lembaga yang berwenang, kayak punya ketentuan yang berlaku dalam suatu negara. Contohnya tuh kayak sekolah atau pendidikan militer. Kalau sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang berlangsung cuma ada di lingkungan masyarakat. Jadi dia tuh nggak punya aturan tertulis gitu loh. Contohnya kayak kelompok belajar. Nah, yang terakhir ada berdasarkan polanya, ada sosialisasi represif sama sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif ini kayak menekankan penggunaan hukuman dalam setiap kesalahan. Jadi kayak di sini tuh menekankan hukuman gitu loh. Terus ciri-cirinya biasanya penekanan ini menggunakan materi dan hukuman. Terus penekanan pada kepatuhan anak pada orang tua, terus penekanan pada komunikasi satu arah, nonverbal atau biasanya berisi perintah. Jadi ingat-ingat aja kalau misalnya represif itu hukuman, berhubungan sama hukuman. Jadi kayak anak itu dikasih hukuman sama orang tuanya. Terus kalau sosialisasi partisipatoris, dia ini menekankan pakai pola imbalan. Misalnya itu kayak anak dikasih imbalan kalau dia itu habis ngelakuin hal baik. Terus biasanya bersifat simbolik gitu kan, kayak anak juga biasanya dikasih kebebasan dalam ngelakuin sesuatu. Nah, sosialisasi ini tuh lebih nekanin pada kebutuhan anak. Intinya kalau represif tuh biasanya hukuman yang negatif lah. Terus kalau partisipatoris itu biasanya lebih ke positif, ngasih imbalan gitu. Di sini ada agen-agen sosialisasi. Siapa aja sih agen sosialisasi? Yang pertama itu ada keluarga. Nah, keluarga ini tuh sebagai agen sosialisasi pertama manusia. Terus orang tua ini punya peran besar dalam mendidik anaknya biar kehadiran anak ini diterima di masyarakat. Terus kemampuan dalam berbahasa juga ditanamkan pada tahap ini. Keluarga itu juga bisa dibilang jadi significant others itu. Terus yang kedua ada teman bermain. Nah, teman bermain ini tuh kayak anak kan makin gede nih. Terus dia udah kenal nih sama dunia luar. Otomatis dia ketemu agen sosialisasi baru, yaitu teman bermain ini. Biasanya kayak saudara, tetangga, atau teman sekolah gitu. Nah, di sini anak itu diajarin kayak kebudayaan baru, mobilitas sosial, terus ngebantu peranan baru gitu. Nah, kelompok bermain ini juga bikin seorang anak tuh jadi tahu nilai-nilai keadilan. Terus teman main juga bisa membawa pengaruh positif atau negatif. Kayak ya biasa kita kan ada temennya membawa pengaruh positif, ada yang negatif gitu. Terus yang ketiga ada sekolah. Sekolah ini cakupan sosialisasinya lebih luas. Nah, di sini tuh orang belajar hal baru yang belum pernah mereka pelajarin gitu sebelumnya. Ini melibatin interaksi yang nggak sederajat. Misalnya kayak kayak murid sama guru, siswa sama siswa gitu. Kalau siswa sama siswa itu sederajat, kalau nggak sederajat itu guru sama siswa. Terus di sekolah ini anak tuh harus belajar mandiri. Kan di sekolah nggak ada orang tua, nggak ada yang biasanya bantu mereka kan, jadi mereka tuh harus belajar mandiri di sekolah. Nah, sekolah ini merupakan jenjang peralihan antara keluarga dan masyarakat. Sekolah juga ngenalin aturan-aturan yang diperluin sama anak buat di anggota masyarakat gitu. Yang terakhir ada media massa. Media massa ini penting banget
biar orang tuh bisa menghadapi masyarakat yang lebih luas lagi. Agen sosialisasi ini tuh berpengaruh buat, bikin perilaku halayak gitu loh. Next next ada faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Di sini ada 3 sorry. Ada faktor-faktor yang mengaruhi sosialisasi ada 3. Yang pertama ada kemampuan fisik seseorang, terus ada lingkungan atau sarana sosialisasi, sama ada keinginan yang kuat. Kayak tadi kan, kalau kematangan fisik itu kayak, tadi kan kita punya profil kan, terus, keinginan yang kuat, ya kalau misalnya kita nggak punya keinginan buat bersosialisasi, bakal bisa bersosialisasi gitu. Nah, next ini ada kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian itu kayak corak tingkah laku sosial, meliputi kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap yang melekat pada seseorang. Kepribadian biasanya ada di dalam diri setiap individu. Apa aja nih? Ini faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, ada faktor biologis. Faktor biologis itu biasanya dapat dari gen keturunan orang tua, kayak ciri fisik gitu. Yang kedua ada faktor kelompok. Nah, kalau faktor kelompok ini biasanya dari pengaruh lingkungan sosial, dari lingkungan kelompok sosial gitu. Yang ketiga ada faktor prenatal. Faktor prenatal ini kayak punya kaitan sama pemberian rangsangan atau stimulus pas anak masih dalam kandungan. Jadi kayak misal nih anak masih dalam kandungan, terus ibunya kayak suka ngasih apa ya? Kalau misalnya dalam kandungan kan biasanya ibu tuh suka kayak ngajak ngobrol anaknya gitu kan. Itu salah satu faktor pembentukan kepribadian. Terus yang keempat ada faktor geografis. Geografis ini biasanya iklim dan bentuk muka bumi atau topografis tempat gitu. Yang kelima ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman ini biasanya berhubungan sama ya pengalaman hidup. Terus yang terakhir ada faktor kebudayaan, biasanya dipengaruhi oleh budaya yang berbeda-beda. Oh iya, sebenarnya ada unsur kepribadian. Unsur kepribadian yang menyusun manusia itu ada pengetahuan, perasaan, sama dorongan naluri. Nah, sebenarnya materinya udah sampai sini aja. Ada yang mau ditanyain atau kurang jelas nggak? Atau mau back ke halaman berapa gitu? Tadi Fai mau back ke halaman 1 ya? Ke slide 1 ya? Iya, kepribadian itu bisa juga hasil dari, jadi kalau misalnya misalnya kan sosialisasi tuh ada sosialisasi primer, itu tuh juga ngebentuk suatu kepribadian gitu. Ada kok, ada hubungannya. Iya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada yang kurang jelas atau tadi aku kecepatan ngomongnya? Ya kayaknya cepet banget ya. Hmm. Apakah udah jelas semua? Mau lanjut ke kuis nggak? Tapi sebelumnya kita istirahat dulu.
Mungkin udah jelas ya. Sebelum lanjut ke kuis, kita break. Break dulu nggak sih? Maaf, Hoirul Inaya boleh ini nggak kayak ngasih hostnya ke aku. Tadi aku keluar kan, terus kayaknya hostnya pindah ke kamu. Sebelumnya maaf ya teman-teman, tadi ada trouble dikit, aku kayaknya keluar dari Zoom.
Kita habis ini mau lanjut kuis, jadi teman-teman boleh siapin dirinya, siapin ya kita kuisnya pakai kuisis kan. Ada yang mau ditanyain nggak seputar ini juga nggak apa-apa, kayak seputar kuliah atau apapun atau tentang UTBK. Mungkin kayak yang baru datang, aku mau kenalin diri lagi deh. Jadi nama aku Ara. Sekarang aku kuliah di Sosiologi Universitas Indonesia, semester 2. Jadi aku maba sebenarnya. Sebenarnya nggak maba sih karena udah ada adik tingkat. Ya intinya itu. Kalau mau tanyain seputar sosiologi, jurusan sosiologi atau seputar UI, boleh di chat atau on mic juga nggak apa-apa. Feel free guys. Kalian dari IPS semua kah atau ada yang linjur? Aku mau tahu dong. Boleh. Iya, sosiologi masuknya FISIP. Kamu mau masuk FISIP kah? Oh ya, kalian rata-rata mau masuk mana nih? Mau masuk jurusan apa? Oh, wow, FISIP. Go FISIP, go FISIP, go. Pai mau masuk FISIP mau jurusan apa? Boleh tahu nggak? Ih, keren, kesos keren tahu. Oh, semangat FH. Oke, antara kesos, ilkom, atau antrop. Iya, aku juga fun fact, aku sebenarnya tuh mau masuk ilkom. Jadi cita-cita aku adalah masuk ilkom. Tapi dapetnya sosio, nggak apa-apa. Sosio juga seru kok. Aku masuknya lewat SIMAK UI. Tips SIMAK apa ya? Sebenarnya karena aku ketolak UTBK. Jadi ya belajar SIMAKnya juga buru-buru. Cuma terus aku emang dari awal IPS ya. Jadi materi-materi SIMAK ya materi-materi IPS kayak biasa. Cuma biasanya aku kayak latihan-latihan soal dari soal-soal SIMAK tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus ikut kelas bersinar. Pas belajar SIMAK tuh aku ikutin semua kelas bersinar. Terus aku nontonin YouTube juga. YouTube apa kayak materi-materi yang ngajarin SIMAK gitu. Mau belajar kayak dari aplikasi kayak Pahamify, Zenius gitu-gitu. Kalau di SIMAK waktu itu aku pilihan ketiga. Pertama Ilkom reguler, kedua Ilkom paralel, terus baru sosiologi. Cuma entah kenapa ya, ini aku nanya ke teman-temanku juga, dia tuh rata-rata keterima SIMAK itu di pilihan ketiga. Ini sumpah nggak tahu ya, ini nggak tentu sih, cuma kayak rata-rata keterima SIMAK itu di pilihan ketiga. Cuma nggak mesti kayak gitu sih, memang kayak kebetulan aja deh. Adakah yang mau bertanya lagi? Mates wasimak kakak full ngerjain gitu nggak? Enggak, aku ngerjain kalau nggak salah cuma 6 soal. Terus itu tuh bener-bener nggak ada yang ngitung karena aku nggak tahu sama sekali. Aku jujur aku bego banget di MTK, jadi bener-bener pasrah di Matdas. Terus jadi aku cuma ngerjain 6 soal. Iya, bener, tapi bener-bener kayak cep-cep gitu karena aku nggak ngerti sama sekali. Terus ya udah 6 soal doang. Cuma temen aku nih ya, dia kalau nggak salah ngerjain cuma 1 soal deh. Keterima di BKK, di Bahasa dan Kebudayaan Korea, UI, IB. Kalau pas tes lain, itu nggak full juga sebenarnya. Aku tuh kayak nargetin gitu, pas SIMAK, cuma kan SIMAK tuh 15 soal. Aku nargetin, kayak misalnya buat B Indo, bahasa Inggris gitu-gitu, aku nargetin cuma 10. Terus
Sisanya kayak yang TKA-nya sama 10 juga kecuali sosiologi. Sosiologi aku ngerjain kalau nggak salah 13 soal. Jadi sosiologi emang paling banyak sendiri sih, karena aku ngerasa aku bisa di sosio dan ekonomi waktu itu. Eh, ini bisa belum ya? Kak, spill IG. Perbedaan kesel sama sosiologi, Kak. Bentar, ini IG aku ya. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya tentang UI, sosiologi, atau matkul sosio juga boleh di sini. Terus kalau misalnya perbedaan kesel sama sosiologi, beda sosiologi kan kayak mempelajari tentang masyarakat yang lebih luas gitu loh. Jadi hubungan antar masyarakat dan lain-lain. Kalau ke sos tuh lebih kayak kesejahteraannya, kayak adanya ketimpangan di masyarakat gitu-gitu. Setahu aku sih gitu ya. Cuma sejauh aku mempelajari sosiologi tuh sosiologi lebih mempelajari tentang um, masyarakat yang lebih luas. Kayak apa aja sih masalah-masalah di masyarakat gitu-gitu. BTW, maaf banget ini aku nggak bisa jadi host sekarang. Aku mau share ini aja deh quizesnya ya. Bentar. Kalian udah pada siap quiz belum? Mau sekarang atau ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita mulai quiz sekarang aja. Masih ada yang mau tanya lagi nggak apa-apa, tanyain aja. Aku agak nge-lag ya. Wah, parah. Quiz sekarang aja ya. Bentar ya.
Guys, bentar ya. Wishlist-nya lagi loading banget. Bentar ya, maaf guys, wishlist-nya lagi nge-lag.
Nah, ini link quizesnya ya, boleh join teman-teman. Maaf ya guys, lama. Link quizesnya ada di chat Zoom ya, boleh join. Oh, ini Jung Jae Hyun. Siapa yang suka Jae Hyun? Bedanya desosialisasi. Nanti aku jelasin deh ya tentang desosialisasi sama resosialisasi. Mungkin emang nggak ada di PPT, cuma nanti bakal aku jelasin. Abis quiz ya.
Udah pada selesai belum? Yang udah selesai, klik satu. Soal di sini kita bakal masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ketik satu, ketik satu. Wah, keren Fi-Fi. Mulai aja. Iya, barengan tadi. Oh, aku kira... sumpah, bentar. Edo mulai aja sekarang, nggak apa-apa. Aku tungguin. Kita tungguin nggak apa-apa kan ya, teman-teman? Tungguin Edo. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang kuis tadi? Mungkin ada yang kurang ngerti atau apa, boleh di chat aja kalau mau nanya, atau on mic juga nggak apa-apa. Mungkin tadi kayak ada soal-soal yang baru yang nggak aku jelasin kan, nanti bakal aku jelasin. Oke,
Edo udah selesai belum? Wih. Bentar ya guys, aku ngecas dulu. Nah, oke. Karena udah selesai, kita lanjut ke pembahasan soal. Bentar ya. Sorry, salah. Bentar. Udah kan ya? Nih, soal yang kayaknya sebelum ke pembahasan soal, aku kayak mau jawab pertanyaan Edo dulu deh. Apa bedanya desosialisasi sama resosialisasi? Wih. Jadi, maaf ini emang nggak ada di PPT, tapi ini tuh ada di Caper, catatan. Tahu Caper nggak kalian? Kayak ada catatan bersinar tuh bikin catatan gitu, nanti bakal diupload kok. Nah, jadi desosialisasi ini itu kayak pencabutan gitu loh, pencabutan apa ya? Dibilangnya kayak pencabutan yang dimiliki seorang kayak melalui wait. Jadi gini. Jadi kalau desosialisasi itu orang tuh mengalami pencabutan diri. Jadi kayak pencabutan identitas diri. Nah, kalau misalnya resosialisasi itu dia kan udah dicabut nih identitasnya. Terus dia dikasih identitas baru dari suatu institusi. Nah, itu ntar ada kita bahas di institusi total. Edo paham nggak? Oke. Ini share screen aku udah ada belum? Udah kan ya? Udah, Kak. Oke. Nah, yang pertama, maaf kalau soalnya acak ya. Yang pertama, soal pertama itu adalah keluarga adalah lingkungan yang cukup berarti dan bernilai bagi setiap individu, karena keluarga termasuk media sosialisasi primer. Kalian jawabnya pada apa? Sosialisasi primer. Ini kan masuknya ke bentuk sosialisasi ya. Nah, ini masuknya kan ke sosialisasi berdasarkan bentuknya. Ini bagi dua, primer sama sekunder. Kalau primer itu contohnya adalah keluarga, makanya ini jawabannya adalah keluarga. Kalau misalnya sekunder, contohnya kayak peer group atau teman lain. Nah, soal kedua, media sosial melalui jaringan internet adalah salah satu agen sosialisasi yang handal untuk menyebarkan pemahaman baru. Berikut ini merupakan dampak buruk dari media sosial. Nah, dampak buruknya adalah demoralisasi bangsa. Jadi, biasalah media sosial kan punya ada pro-nya, ada positif dan negatifnya. Nah, negatifnya itu ya demoralisasi bangsa. Kalau di pilihan tadi kan rata-rata positifnya ya. Kalau demoralisasi kan itu merosotnya atau menurunnya moral akhlak seseorang yang tercermin pada perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai. Nah, ini kan masuknya ke negatif. Makanya jawabannya adalah demoralisasi bangsa.
Nah, soal ketiga, sebelumnya aku mau nanya, kalian pada ngerti nggak cara jawab soal kayak gini? Tolong komen di chat atau ngomong. Karena kalau nggak salah rata-rata soal SIMAK ada yang kayak gini deh. Soalnya ini aku ngambil dari soal SIMAK tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini aku lanjut aja ya. Soal nomor 3 itu, teman sepermainan sebagai media sosialisasi tergantikan sepenuhnya oleh media sosial pada remaja kota saat ini. Sebab dalam era digital saat ini, remaja memperoleh informasi dan sosialisasi dari beragam media. Media sosial memberikan pengaruh yang kuat terhadap proses pembentukan diri dan perilaku mereka. Jawabannya itu D, apabila pernyataan salah dan alasan benar. Kenapa D? Jadi cara jawab soal kayak gini tuh, kita lihat dulu pernyataannya. Pernyataan ini kan yang atas ya. Teman sepermainan sebagai media sosialisasi tergantikan sepenuhnya oleh media sosial pada remaja kota saat ini. Nah, menurut kalian pernyataan ini benar apa enggak? Kan jadi teman sepermainan sebagai bentuk sosialisasi sekunder ini sebenarnya nggak bisa digantiin sama media sosial. Jadi teman ini masih jadi apa ya? Masih jadi faktor utama dalam pembentukan sosialisasi ini. Jadi pernyataan ini salah karena ya teman nggak bisa digantiin sama media sosial walaupun media sosial ini sebagai apa ya yang mendominasi kita saat ini kan. Nah, terus sebabnya dalam era digital, remaja memperoleh informasi dan sosialisasi dari beragam media. Media sosial memberikan pengaruh yang kuat terhadap proses pembentukan diri dan perilaku mereka. Nah, menurut aku, alasannya benar. Kenapa? Karena ya kita sekarang kan memperoleh informasi tuh dari media sosial kan. Terus jadi media sosial ini kayak punya peranan besar dalam pembentukan perilaku seseorang. Jadi pernyataan salah, alasannya benar, tapi mereka tidak memiliki hubungan sebab akibat. Makanya jawabannya D. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Bentuk sosialisasi yang menekankan pada keterlibatan individu dalam kegiatan-kegiatan sosial dengan syarat dengan nilai dan norma. Untuk mendapatkan kepatuhan dibutuhkan kesadaran individu untuk memahami nilai dan norma yang berlaku. Jenis sosialisasi ini dinamakan sebagai sosialisasi partisipatif. Kenapa? Karena bentuk pengenalan nilai dan norma dengan cara mengikut sertakan seseorang dalam kegiatan itu kayak partisipatif. Kita tuh berpartisipasi gitu loh dalam suatu hal. Jadi kayak mengikut sertakan seseorang, makanya disebut sosialisasi partisipatif. Contohnya nih kayak ayah tuh mau ngajarin gimana sih cara ngelola pabrik ke anaknya. Terus dengan cara kayak bikin anaknya terjun langsung gitu loh ke pabrik itu. Kayak ngajak anaknya ke pabrik. Itu namanya sosialisasi partisipatif. Selanjutnya, ini nggak ada belum aku bahas sebelumnya, tapi ini bakal aku jelasin. Rumah tahanan, rumah sakit jiwa, pendidikan militer, di mana individu di dalamnya terputus dengan dunia luar, menurut Erving Goffman adalah, sorry. Ya, hapus. Wait. Rumah tahanan, rumah sakit jiwa, pendidikan militer, di mana individu di dalamnya terputus dengan dunia luar, menurut Erving Goffman, disebut sebagai institusi total. Kalian pada tahu nggak institusi total itu apa? Kayak institusi total atau total institution itu kayak tempat gitu, di mana iya ini bisa masuk ke lembaga sosial. Cuma karena aku
ini tapi bisa masuk ke sosialisasi juga, karena institusi total ini merupakan kayak tempat resosialisasi orang gitu loh. Nah, jadi institusi total ini kayak merupakan tempat yang ngebuat seseorang ini terputus dari dunia luar. Jadi tujuannya ini untuk mengubah kepribadian individu tersebut sesuai dengan harapan masyarakat. Kayak misalnya nih, penjahat kan masuk penjara. Tujuannya tuh buat memperbaiki perilaku penjahat tersebut kan. Nah, di institusi total ini ada hubungannya sama resosialisasi. Jadi kayak dia itu setelah keluar dari penjara, dia tuh dapat identitas baru gitu kan. Dia kayak di penjara dia diperbaikin perilakunya, terus pas keluar dia dapat identitas baru, resosialisasi gitu. Nah, tujuannya ini ya itu mengubah kepribadian individu biar sesuai dengan harapan masyarakat. Lanjut, ini soalnya mirip-mirip gitu kayak yang tadi. Lembaga sebab akibat juga. Jawabannya itu A, apabila pernyataan benar, alasan benar, maka keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena nih kita baca dulu pertama pernyataannya. Lembaga permasyarakatan dan rumah sakit jiwa dikategorikan sebagai institusi total. Nah, tadi yang udah aku jelasin tadi, pernyataan ini kan benar ya. Lembaga permasyarakatan dan rumah sakit jiwa ini termasuk institusi total. Berarti benar. Terus alasannya, pada kedua lembaga tersebut terjadi proses resosialisasi yang secara radikal mengubah perilaku seseorang melalui pengisolasian dari masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang terstandarisasi oleh aturan-aturan yang jelas dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, alasan ini juga benar, karena seperti yang aku jelasin tadi, institusi total itu tujuannya untuk mengubah perilaku masyarakat, mengubah perilaku seseorang. Nah, kenapa jawabannya A, menunjukkan sebab akibat? Karena kalau kita lihat nih, pernyataannya, lembaga permasyarakatan dan rumah sakit jiwa dikategorikan sebagai institusi total. Karena pada kedua lembaga tersebut terjadi itu kan kayak masih nyambung ya. Pokoknya kalau kalian nemu soal kayak gini, kalian tuh kayak tambahin kata karena di sebelum alasannya. Jadi kayak kalian analisis nih, ini tuh nyambung apa enggak gitu. Kalau ini kan jelas menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Selanjutnya, nomor 7. Pola sosialisasi komunikasi dua arah atau participatory socialization memiliki peran dalam membentuk kepribadian anak. Adapun ciri komunikasi tersebut diantaranya, pertama, anak diberi hak otonomi. Kedua, anak memperhatikan keinginan orang tua. Ketiga, orang tua memperhatikan keinginan anak. Keempat, anak dituntut untuk patuh sepenuhnya. Nah, jawaban yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Nah, kita balik lagi ke participatory socialization. Ini tuh kayak yang aku jelasin tadi, ini kan kayak nunjukin hubungan yang positif kan, hubungan dua arah. Yang pertama, anak diberi hak otonomi. Itu artinya berarti dia tuh anak ini diberi kebebasan buat ngatur tindakannya. Jadi kayak anak dibiarin punya keputusan sendiri gitu. Jadi dia kayak nggak diarahin sih, dia tuh kayak punya kebebasan buat memilih gitu. Nah, kalau yang 3 kan orang tua memperhatikan keinginan anak. Nah, di participatory socialization ini kan kayak yang aku jelasin tadi, dia tuh kayak yang dilihat tuh keinginan anak apa sih? Jadi kayak hal positifnya gitu loh. Apa sih keinginan dari anak itu? Biasanya ada pola imbalannya. Beda sama represif tadi. Kalau represif kan lebih ke arah yang negatif ya, dikasih hukuman dan lain-lain. Nah, selanjutnya soal nomor 8. Sorry, ini double. Nah, soal nomor 8.
Ini belum aku jelasin juga. Salah satu kajian sosiologis mikro dikenalkan oleh sosiolog Amerika Charles Cooley pada 1920. Ini menekankan bahwa kesadaran seorang berkembang berdasarkan interaksi dan persepsi orang lain. Teori ini dikenal sebagai teori looking glass self. Pokoknya ingat-ingat aja. Ingat-ingat aja. Charles Cooley teorinya itu looking glass self. Nah, apa sih teori looking glass self itu? Nah, teori ini tuh kayak kita ngebayangin gimana sih kita di mata orang lain. Ini tuh ada 3 tahap. Yang pertama, gimana kita ngebayangin diri kita di mata orang lain. Terus yang kedua, gimana orang lain tuh nilai kita. Dan yang terakhir, gimana sih perasaan kita akibat penilaian itu. Bentar ya guys, sorry. Nanti ada ininya kok, ada drive-nya di akhir. Nanti aku kasih tahu. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Situasi di mana seorang anak mulai belajar mengambil peran yang berada di sekitarnya disebut play stage. Ini aku bahas lagi ya. Tadi udah aku bahas, cuma ini bakal aku bahas satu-satu lagi. Kenapa play stage? Karena play stage itu di sini anak tuh udah mulai ngambil peran yang ada di sekitarnya. Mereka tuh udah mulai niru perilaku orang dewasa gitu. Kalau misalnya tahap pertama kan preparatory, itu artinya dia udah mulai paham nih tentang peran, udah mulai niru, tapi kayak ya belum sempurna gitu. Terus yang kedua ini tahap meniru atau play stage. Pokoknya yang tadi play stage itu meniru, mengambil tindakan, mengambil peran. Terus yang ketiga ada tahap bersiap bertindak atau game stage. Nah, di sini anak tuh udah mulai tahu gitu loh peran apa yang dia jalanin. Itu di game stage. Terus kalau yang terakhir di generalized others, dia udah tahu nilai dan norma yang dia jalanin. Nah, soal terakhir 10, sosialisasi yang menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan disebut represif. Jadi kan ada 2, ada represif sama partisipatoris. Ya, kalau represif ingat hukuman, kalau partisipatoris itu ingat imbalan. Sorry. Nah, selesai. Wait. Maaf yang like. Nah, karena udah selesai, udah habis, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak seputar soal-soal tadi atau seputar apa namanya materi apapun lah. Kalau ada yang mau nanya, boleh di chat. Kalau masih ada yang mau ditanyain. Kak masih sulit ngebedain play stage dan game stage. Gini. Intinya, kalau misalnya play stage itu tuh gimana ya?
Oh, oh, kalau play stage itu dia niru orang dewasa. Nah, tapi tuh dia belum sepenuhnya paham gitu loh apa yang dia tiru. Misal nih, kayak kamu tuh waktu masih kecil suka ini nggak sih, kayak kalau cewek kan biasanya niru, misalnya niru ibu main masak-masakan gitu-gitu, atau niru misalnya kayak yang aku contohin tadi, niru, ayahnya dokter, dia niru jadi main dokter-dokteran gitu. Dia tuh udah niru jadi dokter, tapi dia belum tahu gitu loh apa sih sebenarnya dokter itu, peran dokter tuh sebenarnya ngapain, jadi dia cuma niru doang. Itu kalau play stage. Kalau stage itu, dia tuh udah mulai paham nih apa sih peran kayak, di game stage dia udah mulai paham nih apa sih, oh jadi peran dokter tuh ini, kayak gini, yang sakit dan lain-lain. Terus dia udah kayak, kalau game stage tuh dia udah mulai tahu gitu loh dia harus ngapain gitu. Jelas nggak, Edo? Jadi kalau misalnya game stage tuh lebih iya, beda ke pemahamannya. Kalau game stage tuh dia kayak, ini apa sih norma-norma yang berlaku. Mhm mhm, bener bener, kalau game stage itu lebih kayak, itu udah mulai paham perannya tuh ngapain. Ya sama, ada lagi yang mau nanya nggak? Mungkin ada yang belum jelas atau tadi aku kecepatan jelasinnya. Atau ada yang mau nanya lagi tentang sosiologi UI atau tentang UI atau tentang apapun yang seputar kuliah juga nggak apa-apa kok. Kalau udah cukup, ketik satu. Apakah sudah clear semuanya? Kalau udah boleh ketik satu, 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 satu. Oh iya, aku mau ngingetin, jangan lupa isi tulisannya ya teman-teman di sini. Terus eh, di sini kan ada feedback kan, kalian juga boleh ngasih tahu mungkin kayak tadi aku jelasin ada yang kurang atau materi ada yang kurang juga boleh. Terus ada link traktir mungkin kayak mau traktirin bersinar dan ini jangan lupa buat join Telegram. Mungkin kayak tadi ada yang ketinggalan atau apa, penjelasannya tuh bakal di-upload di, YouTube-nya Bersinar. Jadi, cek YouTube-nya Bersinar aja secara berkala. Terus buat materi ini ada di sini ya, di Sinarmi Materi Bersinar. Mungkin bakal aku, kasih ke ini kali ya, sorry sorry, kasih ke apa namanya, chat. Wait. Nih, kalau misalnya mau lihat PPT-nya ada di sini, ada di Materi Bersinar. Nah, mungkin udah selesai ya semua sebelumnya. Jadi, makasih banyak teman-teman yang udah hadir di kelas hari ini. Maaf kalau misalnya tadi aku jelasinnya ada yang kurang atau kecepatan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh di Telegram atau tadi aku udah ngasih, IG aku, boleh DM di Telegram juga nggak apa-apa. Semangat buat teman-teman UTBK-nya, apa namanya sekarang bukan UTBK ya?
Pokoknya semangat, semoga kalian semua masuk ke PTN yang kalian mau. Makasih, boleh live, dadah. Sorry, bentar. Jangan live dulu, aku lupa. Aku mau ini. Wait. Aku mau SS. Oke, udah semuanya. Makasih ya udah join. Boleh leave. Dadah.